Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelnya Anggi Ilyas, channel yang ngebahas apa aja tentang mobil Daihatsu, mobil terbaru, promonya, ngebahas apalagi harga, updatean, simulasi kredit, kemudian pokoknya macam-macam. Yang belum tonton channel ini teman-teman tonton, ya mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari mobil Daihatsu. Yang mau cari tentang Daihatsu, mobil semuanya, boleh kepoin channel YouTube-nya Anggi Ilyas, teman-teman. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga sehat ya teman-teman ya, dan memberikan rezeki yang melimpah. Kali ini saya bersama teman saya lagi, senior saya teman-teman. Halo Bang Sandi. Halo Bang Anggi Ilyas, lagi-lagi kita konten di luar ini ya. Mumpung cuaca lagi cerah, yang biasanya hujan mungkin kemarin-kemarin ya. Kita coba di outdoor lagi, kita ngobrol lagi teman-teman. Ini di belakang saya ada mobil Sigra dan ini platnya udah putih nih teman-teman nih. Jadi per bulan September ya, bulan 9 itu untuk Sigra ya, itu udah pada putih semua. Yang lainnya gimana? Udah pada putih belum? Sama untuk plat sekarang memang yang udah di konten sebelumnya ya kan. Semua juga udah berganti ke plat yang tadinya putih hitam, kebalik. Plat yang hitam putih jadi putih hitam untuk saat ini gitu. Kayaknya di video ini teman-teman kita mau ngebahas tentang gimana sih caranya trade in mobil yang lama ke mobil yang baru. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama Bang Sandi, kira-kira gimana sih? Ya mungkin kan ada teman-teman nih yang punya mobil lama gitu ya, tahun 2016, 2010, 2012 yang mau upgrade ke mobil terbarunya. Nah, di sini kita akan coba ngobrol kira-kira itu prosesnya bagaimana. Kemudian bisa nggak dapat harga yang terbaik seperti itu teman-teman. Nanti kita akan jelasin, dan satu lagi teman-teman, tips agar teman-teman kalau misalkan mau cari mobil second juga ada tips-tipsnya teman-teman. Jadi nggak sembarangan juga gimana cara ngontrolnya, apa aja yang dicek. Ya semoga dengan nonton video ini teman-teman jadi dapat ya pengetahuan sedikit ya tentang mobil second maupun bagaimana cara tukar tambah ke mobil baru. Ya gimana Bang Sandi kira-kira kalau untuk trade in? Mulai dari cara trade in ya. Buat para calon konsumen Bang Anggi Ilyas, kalau memang ada rencana mau tuker tambah mobil lamanya ke mobil baru, kita bisa bantu proses itu. Yang paling utama sih biasanya nih kalau kita baru via chat, itu kirim dulu tuh yang namanya foto mobilnya, terus foto STNK-nya. Takutnya kan STNK-nya mati atau enggak kan gitu. Yang kedua juga faktor berpengaruh tuh di kilometer juga. Karena mobil second itu kan semakin banyak kilometernya otomatis harganya juga berkurang. Berbeda dengan kilometer yang masih kilometernya unik nih, baru berapa kilometer, seperti itu. Nah biasanya kalau kita mau trade in tuh awal mulanya kita deal harga dulu untuk simulasi mobil barunya. Itu rencananya mobil apa gitu kan, DP-nya berapa, cicilannya berapa, kita clearin dulu. Itu tahap awalnya. Tahap keduanya setelah kirim foto segala macam, kalau memang harganya sudah cocok, nanti baru kita cek and recheck untuk kendaraan lamanya. Nah biasanya memang setelah kita sudah cocok harga ya seperti biasa, booking fee dulu pemesanan. Nanti pelunasan DP-nya itu setelah ada approval. Ada approval leasing, mau pelunasan DP baru mobilnya nanti kita bayarkan. Ya seperti itu. Karena kan suka salah nih, tiba-tiba mobil udah dijual dulu nih, padahal proses leasingnya belum jalan. Dengan alasan si konsumen kadang aja mas SPK segala macam dulu, ternyata mobilnya leasingnya ditolak, mobilnya udah terlanjur kejual. Nah karena si konsumen kan jadi nggak punya mobil tuh Bang Anggi. Jadi step yang paling bagus adalah pemesanan booking fee dulu, kita jalankan proses leasingnya, baru mobil lamanya kita bantu jualin, sehingga proses dari mobil yang lama terjual ke mobil baru ya tetap seperti biasa normal, 3 hari kerja ya kalau tanpa STNK ya gitu. Paling itu sih. Oke, jadi yang pertama kirim foto mobilnya, foto kilometernya, terus fotoin lagi STNK ya. STNK-nya. Oke, jadi gitu teman-teman prosesnya. Teman-teman
misalkan mau trade in, ya fotoin aja dulu mobilnya, kemudian STNK sama kilometernya itu penting karena itu juga mempengaruhi dari harga mobil tersebut, harga jualnya. Gitu. Atau teman-teman misalkan buat patokan harga bisa ngecek juga di beberapa platform media sosial ya. Bisa cek juga. Cara trade in ya supaya nggak merugikan konsumen juga. Karena kan biasanya konsumen taunya nih trade in itu ternyata leasingnya belum oke, ujung-ujungnya mobil udah kejual, mobil barunya nggak dapet. Jadi lebih baiknya sama-sama jalan proses. Jadi tetap harus ada booking fee dulu, leasingnya kita jalanin, begitu leasingnya PO baru kita lakukan trade in kendaraannya. Yang penting sudah dapat harga estimasinya. Trade in itu kan tuker tambah, berarti ditukar customer nambah, bener bang. Tapi ada juga nih yang customer yang maunya tukar guling. Berguling. Ya. DP semua tuh. Bener, tukar guling. Ada mobil dia nih yang second, langsung dapat mobil baru. Itu gimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi untuk trade in itu memang ada dua versi ya. Yang pertama itu mobil yang memang sudah lunas. Yang kedua itu mobil yang masih berjalan di leasing pun masih bisa. Jadi umpamanya nih ada, Mas saya masih ada kreditan nih sisa 2 tahun lagi. Oh ya nggak apa-apa, monggo. Yang penting bertolak ukur pada kalau memang pokok hutangnya itu lebih kecil dari harga jual mobil, berarti kan masih bisa buat DP. Patokannya dari pokok hutang leasingnya aja sisa berapa gitu. Mereka misalkan baru jalan 3 tahun atau 4 tahun, masih sisa 2 tahun sampai setahun lagi, itu udah bisa ya? Bisa. Benar-benar. Biasanya sih kalau mobil ngambil kredit 5 tahun itu 3 tahun aja sih udah balik DP sih. Jadi nggak perlu nunggu sampai 4 tahun, 3 tahun aja udah bisa buat DP mobil baru lagi sih gitu. Jadi buat konsumen yang ngerasa udah bosen 3 tahun pakai mobilnya, pengen ganti baru lagi biar kelihatan lebih upgrade, silahkan bisa. Kita bisa bantu proses trade-in-nya walaupun BPKB-nya masih di leasing. Itu masih bisa teman-teman. Jadi untuk customer saya nih yang mungkin ngambil di tahun 2016, tahun 2017 ya, atau baru tahun 2020 lah. Ini kan udah mau jalan 3 tahun. Kalau misalkan udah dirasa perlu untuk ganti mobilnya, mungkin dari Ayla yang tadinya 2 baris cuma punya 2 anak ya kan, sekarang anaknya udah 4. Tuker sigra barter ya, ditukar tambah juga bisa, walaupun masih prosesnya masih kredit gitu. Jadi untuk tata caranya nanti bisa dijelasin teman-teman. Sama ini bang, kalau misalkan mereka nih mau coba cari harga sendiri, itu biasanya mereka cek tuh apa tuh? Biasanya kan sekarang platform online juga banyak ya buat jual beli mobil ya. Cuman kan balik lagi, semua yang ada di platform online pasti menawarkan harga jual tinggi. Tapi nanti pada realitanya tergantung pada hasil checking kendaraannya. Apakah mobil itu bekas nabrak, ataukah mobil itu bekas banjir, atau memang ada beberapa komponen seumpama kilometernya juga tinggi, itu mempengaruhi semuanya. Jadi jangan, kita kalau mau jual mobil lamanya ya boleh jadi tolak ukurnya nih, oh buat gambaran nih harganya sekian, tapi baik lagi kondisi mobil kita seperti apa. Dan itu semua juga sudah dilakukan platform online seperti apa. Karena jual beli mobil ini juga sama sebenarnya sama jual beli emas juga Bang Anggi. Jadi ada namanya harga jual sama harga beli. Kebanyakan yang ditempelin di platform online itu biasanya memang harga jual gitu. Sedangkan kalau kita kan pedagang nih otomatis yang kita angkat adalah harga belinya kita gitu. Soalnya kalau kita beli dengan harga jual nggak bisa dijual lagi. Oke, benar. Jadi prosesnya kayak gitu teman-teman. Jadi yang kita cari adalah harga jual. Kalau kita masuknya ke harga beli. Oh, harga beli. Harga beli. Jangan lihat dari harga jual. Oke, jangan lihat dari harga jual tapi dari harga beli teman-teman. Karena kita beli. Ya sebenarnya sih tinggal dari beberapa pihak itu, ya tinggal nego ya kan, negosiasinya kira-kira mas angkanya segini bisa nggak, di pengajuan aja seperti itu. Kalau angkanya ya belum cocok ya nggak masalah. Karena sebenarnya gini bang, kadang-kadang kan customer kalau mau trade in ada juga yang cash, mau langsung beli cash di mobil barunya, tapi ada juga yang kredit. Mereka incer tuh DP besar, misalkan mobilnya ada laku 60 sampai 100 juta. Itu kadang-kadang mereka disemuahin aja DP-nya.
buat mobil barunya supaya angsurannya bisa lebih kecil, seperti itu. Sebenarnya Yang bagus ya. pilihan yang bagus kayak gitu ya. Supaya cicilannya kan jadi ringan juga kalau DP-nya besar. Tapi balik lagi ke kapasitas konsumen masing-masing sebenarnya. Kalau orang-orang usaha sih biasanya nggak masalah tuh cicilan besar karena dia ngerasa yang penting DP-nya minim, angsuran mereka bisa cari dari hasil usaha. Nah biasanya kalau konsumen yang ngambil DP besar biasanya karyawan-karyawan gitu karena kan gajinya memang sudah fix income kasarannya seperti itu. Paling gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau trade-in-nya mau DP besar, mau dijadiin DP semua atau mau dicoba dijadiin cash juga. Ya sebenarnya kita juga melayani teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman nih mau coba jual mobil secondnya atau mau coba trade-in, coba konsultasi aja. Mau langsung japri atau via WA juga boleh. Karena kita sebenarnya udah kerja sama berbagai macam dealer mobil mokas ya. Iya. Jadi pasti kita kasih harga terbaik lah. Walaupun umpamanya harganya masih malang-malang, kan kita masih bisa hitung-hitung ya dari hitungan kreditnya mungkin atau memang dari tambahan-tambahan diskonnya Bang Anggi. Kita kan masih bisa subsidi-subsidi itu dari situ. Dari banyak faktor yang negosiasi supaya kita deal deh gitu. Itu sih keuntungannya kalau memang langsung trade-in ke kita nih gitu. Kalau langsung ke platform kan kadang mobilnya sudah kejual ternyata ya tadi saya bilang proses leasingnya belum tentu oke juga. Kalau sama kita kan sekalian kita prosesin all in semuanya kita proses. Gitu. Kurang lebih gambarannya seperti teman-teman. Kalau teman-teman mau coba tuker mobil secondnya atau mobil bekasnya, mau coba ke mobil barunya ya, terutama cari mobil yang murah, yang irit sekarang ya saya rasa ya cuma Daihatsu sih, seperti itu teman-teman. Harganya terjangkau ya, intinya perawatannya juga sangat murah gitu. Dan untuk teman-teman nih tipsnya tadi yang belum tahu gimana nih prosesnya, terus gimana caranya untuk tuker mobilnya menjadi mobil yang baru karena mobilnya udah rewel misalkan. Nah nanti Komen-komen aja. ya teman-teman bisa komen atau konsultasi aja di nomor yang nanti akan saya kasih gitu teman-teman. Kalau teman-teman mau gini, misalkan teman-teman nih mau cek harga jual, boleh di platform media sosial. Oke. Nanti biasanya ya atau kita nih itu ngecek unit ya. Iya. Betul. Kita akan ngecek unit. Ya siapa tahu aja yang namanya mobil second kan suka ada baret-baretnya. Itu kadang-kadang juga bisa mempengaruhi harga ya. Iya bisa mempengaruhi harga sih. Itu sih biasanya ya kayak gitu-gitu mempengaruhi harga juga sih jual. Jadi saran saya sih kalau memang umpamanya mau jual mobil lamanya sih lebih baik sih apa adanya aja sih Bang Anggi. Karena kadang sih konsumen ada nih, "Tar dulu Mas, saya tunggu di repair asuransi dulu." Sebenarnya nggak mempengaruhi juga, yang ada masih konsumen jadi buang budget gitu. Jadi mendingan ya udah jual apa adanya aja karena kita akan lebih enak sih kalau mobil itu masih orisinil sebenarnya gitu. Jadi mendingan kan toh ujungnya juga nanti kan di repair juga kan gitu. Teman-teman, jadi mendingan kita inspeksi mobil lamanya nih ya apa adanya aja, nggak usah ditutup-tutupin ya, Ya. atau dibawa ke bengkel dulu, kita nanti malah buang budget yang harus. Catnya belang ya. Bener, catnya jadi tambah belang. Kadang-kadang kita tuh lebih pilih yang bodinya tuh ya mungkin kaleng, masih kaleng ya. Kalau ada dempul-dempul sedikit juga biasanya ketahuan sih teman-teman. Seperti itu ya, nanti jadi tinggal negosiasi aja. Seperti itu teman-teman. Ada lagi Bang kalau masalah trade-in? Kira-kira ada lagi yang harus di customer penonton Anggilas nih biar tahu gitu. Ya tadi sih kalau memang mobil ya seperti itu, kalau motor juga ya sama juga gitu kan. Cek aja dulu di platform online kira-kira harganya berapa, jadi ada gambar estimasi. Cuma saya ingetin lagi namanya di platform online mereka pasti mereka ngepost harga jual tuh. Karena kan memang mereka sambil dagang juga kan. Nah, kalau kita sih ya tadi balik ke harga belinya. Biasanya sih estimasi dari harga jual ke harga beli itu kurang lebih sekitar 10 sampai 20 juta sih. Biasanya selisihnya segitu. Itu teman-teman, kalau mau di trade-in mobilnya, mau pajaknya molor ya kan. Apa adanya aja. Apa adanya, mau pajaknya molor 2 tahun, 3 tahun atau mati, atau misalkan BPKB-nya masih di leasing atau masih digade misalkan BPKB-nya, ya monggo-monggo aja teman-teman, konsultasi aja, nanti kita kasih solusi yang terbaik untuk teman-teman dapetin mobil yang baru lah teman-teman, seperti itu. Pokoknya di bulan ini
promonya dahsyat. Teman-teman mau trade in boleh, mau tuker guling aja boleh. Monggo kita hitungin DP-nya berapa, nanti kita mau angsurannya berapa. Mau tanya-tanya dulu juga boleh, mobil secondnya, mobil yang lamanya harganya berapa. Tanya aja dulu kira-kira masuk nggak sama harganya teman-teman. Kayak gitu tanya aja langsung di nomor yang nanti akan saya kasih di atas teman-teman. Ya kayaknya seperti itu teman-teman ya untuk proses trade in-nya. Nanti kita gilanya nggak ada Bang Anggi? Hah? Promo gilanya? Promo gila? Oh ada. Yang gila nih salesnya. Itu yang promo Terios, beli Terios gratis Ayla Bang Anggi. Waduh, beli apa tadi? Beli Terios gratis Ayla. Beli Terios gratis Ayla, emang bisa ya? Bisa, dibuat DP doang tapi. Oh iya, bisa buat DP doang. Diskonnya nggak diambil, Diskonnya nggak diambil, iya bener. Pokoknya the best lah, kita kasih yang terbaik teman-teman. September ini promonya makin gila. DP mulai goceng aja untuk mobil Daihatsu yang terbaru. Teman-teman udah bisa langsung usaha atau dipakai buat yang ya dipakai untuk sehari-hari lah. Pas untuk momennya akhir tahun buat jalan-jalan bersama keluarga. Dari gue sih gitu aja. Ada lagi nggak? Undang dong tamu. Hah? Teman kita juga nih Oni. Oh, Kang Oni Jaya nih udah lama nggak konten kayaknya. Sini Kang, bareng Kang. Gimana sih nih? Gimana? Halo, waduh, ini temen kita juga nih Kang Oni Jaya. Cuman lagi libur dulu bikin konten atau gimana nih? Lagi banyak kerjaan, biasa ngurusin konsumen yang beli mobil di kita. Oke. Tinggal tunggu aja review atau testimoninya di channel Kang Oni pastinya. Teman-teman yang nonton channel Kang Oni jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Di situ juga banyak promo-promo dan tips-tips gimana caranya ambil mobil baru. Ya, jangan lupa di subscribe channelnya biar Kang Oninya juga semangat. Kalau ngelihat subscribe-nya kecil, ya kan, viewersnya kecil juga jadi kurang semangat seperti itu. Iya, oke. Mungkin nanti kita akan kolaborasi lagi di sesi video selanjutnya. Kita akan ngasih tips-tips juga cara cari mobil second, misalkan gimana caranya biar nggak ketipu atau gimana, nanti kita akan cari kita akan kasih di video selanjutnya. Jadi tetap subscribe, like, komen, dan share ya.